Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bermartabat bagi guru-guru yang hebat. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Bapak dan Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel Emut Epa Mustafa, ruang kita untuk berbagi inspirasi, informasi, dan refleksi seputar dunia pendidikan madrasah. Alhamdulillah, pada hari ini kita hadir kembali dengan semangat baru, karena sebagaimana guru sejati, jeda bukan berarti berhenti, tapi waktu untuk menata niat, menyegarkan pikiran, dan kembali melangkah dengan arah yang lebih jelas tentunya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 1503 tahun 2025. Ini yang terbaru. Sebuah regulasi penting yang menjadi acuan baru bagi dunia pendidikan madrasah di seluruh Indonesia tentunya. Dokumen ini tidak sekedar berisi aturan, tapi juga arah kebijakan yang menegaskan bagaimana transformasi pendidikan Islam harus berjalan. Ini lebih adaptif, berdaya saing, dan berorientasi pada kualitas guru serta mutu peserta didik. Dalam video ini kita akan bedah bersama apa saja isi penting dari KMA 1503, apa perubahan yang perlu kita pahami, dan bagaimana dampaknya bagi para guru, kepala madrasah, serta tenaga kependidikan. Jadi pastikan Bapak dan Ibu guru menonton sampai akhir, karena pembahasan ini akan sangat berguna sebagai bekal dalam memahami arah baru kebijakan pendidikan madrasah di tahun 2025 dan seterusnya tentunya. Yuk kita mulai pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru yang hebat dan bermartabat, pada halaman pertama dokumen ini berisi tentang surat penyampaian KMA tentang kurikulum madrasah 2025. Ini dari Direktur KSKK Madrasah untuk Direktur GTK, Kepala Kanwil seluruh provinsi di Indonesia, kemudian juga untuk Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan dan Keagamaan, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yang mana isinya dari surat ini, pertama instruksi untuk mensosialisasikan substansi KMA dimaksud kepada satuan pendidikan madrasah di wilayah kerja masing-masing. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan ketentuan dalam KMA tersebut ke dalam kegiatan pembinaan, supervisi, dan peningkatan kompetensi guru serta tenaga kependidikan. Kemudian instruksi yang ketiga yaitu melaporkan hasil pelaksanaan dan tindak lanjut implementasi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam secara berkala. Ini adalah instruksi dari Direktur KSKK Madrasah. Bapak dan Ibu sekalian, di halaman berikutnya ini berisi tentang surat keputusan Menteri Agama nomor 1503 tahun 2025 tentang perubahan atas keputusan Menteri Agama nomor 450 tahun 2024 tentang pedoman implementasi kurikulum pada Raudatul Atfal atau RA, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah,
madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. Dalam hal ini ada 8 poin keputusan yang telah ditetapkan. Kita lihat di sini poin-poinnya. Ini yang perlu kita pahami bersama 8 poin tersebut. Ini yang pertama tentang KMA 1503 2025 menetapkan kerangka dasar kurikulum baru yang mesti kita pahami sebagai pijakan awal, bukan hanya perubahan kecil tetapi perubahan arah. Lampiran 1 menjadi acuan resmi yang tak terpisahkan dari keputusan ini. Kemudian pada poin yang kedua ini, kerangka dasar itu memuat aspek-aspek yang sangat strategis, mulai dari tujuan dan prinsip kurikulum baru, kemudian landasan filosofis hingga landasan antropologis, kemudian pendekatan pembelajaran mendalam dan kurikulum berbasis cinta. Ini bukan sekedar istilah tentunya, tapi arah pembelajaran yang harus kita adopsi. Kemudian di poin ketiga ini, KMA ini juga mengubah secara resmi lampiran regulasi sebelumnya, yakni pada KMA 450 tahun 2024. Lampiran 1 pada regulasi lama diganti dengan lampiran 2 baru yang kini menjadi satu kesatuan dari keputusan ini. Artinya madrasah perlu segera menyesuaikan dokumen kurikulum yang lama dengan versi yang baru. Kemudian di poin keempat ini, kedua lampiran tersebut, yakni lampiran 1 dan lampiran 2, lampiran 1 mengenai kerangka dasar dan lampiran 2 mengenai pedoman implementasi, menjadi pedoman nyata untuk seluruh jenjang madrasah, mulai dari RA, MI, MTS, MA, dan MAK. Jadi bukan hanya sekedar dokumen, tetapi acuan implementasi yang langsung berkaitan dengan praktik pembelajaran di madrasah. Nah, adapun di poin kelima, ini pelaksanaannya harus serentak pada seluruh jenjang madrasah, termasuk RA, MI, MTS, MA, serta jenis luar biasa dan kejuruan MAK. Artinya semua madrasah harus bergerak bersama menyesuaikan struktur, strategi, dan asesmen kurikulum baru. Kemudian di poin ke-6, di poin ke-6-nya, keputusan ini bukan hanya untuk guru atau kepala madrasah saja, tapi menjadi panduan bagi semua pemangku kepentingan, pengawas madrasah, pembina, dinas pendidikan atau agama, hingga stakeholders lainnya dalam dunia madrasah. Semua harus menyelaraskan kebijakan, sumber daya, dan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian di poin ke-7, regulasi lama KMA 450 tahun 2024 tetap berlaku selama belum bertentangan dengan regulasi baru ini. Dengan kata lain, madrasah masih bisa menggunakan regulasi lama sebagai rujukan transisi, namun ya sesegera mungkin menyesuaikan ke regulasi baru agar tidak tertinggal. Nah, untuk yang ke-8, poin ke-8-nya ini, hal paling penting tentunya keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Maka dari itu, Bapak Ibu guru yang hebat dan bermartabat, mari kita segera mengambil langkah nyata agar implementasi kurikulum baru ini bisa berjalan dengan baik dan tepat waktu. Nah, itulah
8 poin utama dari KMA 1503 tahun 2025 yang wajib kita pahami bersama. Bapak dan Ibu yang hebat dan bermartabat, di bagian berikutnya ini kita akan lebih mendalam membahas apa saja perubahan nyata dari regulasi sebelumnya dan bagaimana implikasinya bagi guru, kemudian juga bagi madrasah dan pembelajaran di kelas kita. Baik Bapak dan Ibu guru yang hebat dan bermartabat, pada halaman lampiran 1 keputusan ini berisi tentang kerangka dasar kurikulum. Kerangka dasar kurikulum ini merupakan rancangan landasan utama dalam pengembangan seluruh kurikulum yang memuat tujuan, kemudian prinsip, landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan antropologis, kemudian juga pendekatan pembelajaran mendalam, dan kurikulum berbasis cinta. Pertama, tujuan kurikulum yang ditetapkan dalam kerangka dasar ini adalah untuk memberikan arah yang jelas bagi madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sekaligus berkarakter Pancasila dan memiliki kemampuan abad 21 seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Nah, dengan kata lain, madrasah tidak hanya mengejar angka atau capaian akademik semata, tetapi juga membentuk manusia seutuhnya, yakni intelektual, spiritual, karakter, dan sosial. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip kurikulum yang dijadikan landasan dalam kerangka dasar ini meliputi beberapa aspek utama, yakni pembelajaran yang berkesadaran, mindful, kemudian bermakna, meaningful, menyenangkan, joyful, adaptif, kemudian adaptif terhadap perubahan zaman, dan kontekstual sesuai dengan kondisi madrasah serta kebutuhan peserta didik. Prinsip ini menegaskan bahwa kurikulum baru bukan hanya pengganti dokumen lama, tetapi perubahan paradigma dari transfer pengetahuan ke pengembangan potensi, pemaknaan, dan juga aplikasi. Nah, adapun landasan filosofis yaitu nilai-nilai dasar yang menjadi pijakan pemikiran kurikulum, mencakup pemahaman bahwa pendidikan madrasah adalah bagian dari proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan demikian, pendidikan madrasah tidak statis tetapi dinamis, menumbuh kembangkan ilmu, iman, akhlak, kreativitas, dan tanggung jawab sosial dalam konteks keislaman dan kebangsaan. Kemudian yang keempat, landasan sosiologis menggambarkan kaitan kurikulum dengan realitas sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Jadi kurikulum mesti menjawab tantangan zaman, perkembangan ilmu dan teknologi, kemudian globalisasi, keragaman sosial, terus budaya, pergeseran nilai, hingga kebutuhan kompetensi masa depan.
Artinya madrasah harus mampu menjadi agen perubahan sosial, bukan hanya mengikuti, tetapi juga memimpin dalam konteks nilai Islam, moderasi beragama, dan nasionalisme. Lalu yang berikutnya, yang kelima, aspek psikopedagogis, menitik beratkan pada bagaimana peserta didik belajar, memperhatikan perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik, memperhitungkan karakteristik anak, gaya belajar, kemudian juga motivasi serta konteks sosial emosional mereka. Kurikulum harus memungkinkan pembelajaran yang bermakna dan berdampak bagi hidup peserta didik. Prinsip pembelajaran mendalam, yakni deep learning, sangat terkait aspek ini, karena menuntut guru mengorganisasi kegiatan yang tidak hanya mengenalkan fakta, tetapi juga memfasilitasi pemahaman, refleksi, dan penerapan. Kemudian yang keenam, landasan antropologis. Ya, ini menyangkut karakteristik manusia sebagai makhluk budaya. Ini landasan antropologisnya ini menyangkut karakteristik manusia sebagai makhluk budaya, yaitu bahwa peserta didik hidup, berinteraksi, dan berkembang dalam konteks budaya, agama, lingkungan, dan identitas bangsa. Jadi kurikulum harus menghormati dan memanfaatkan potensi kultural lokal serta nilai keislaman sebagai bagian dari keberagaman bangsa. Nah, hal ini memungkinkan madrasah untuk mengintegrasikan muatan lokal, kearifan lokal, interaksi sosial, dan lingkungan sebagai bagian dari proses pembelajaran yang humanis dan kontekstual. Kemudian di poin yang ketujuh, yakni pendekatan pembelajaran mendalam. Pendekatan pembelajaran mendalam ini menjadi salah satu pembaruan penting. Kurikulum baru menegaskan bahwa pembelajaran tidak hanya masuk satu kali, ulang, dan selesai, tetapi melalui siklus mendalam. Siklus mendalamnya eksplorasi, elaborasi, kemudian juga refleksi dan aplikasi. Karakteristiknya antara lain proses yang berkesadaran, yakni mindful, kemudian menyenangkan, joyful, terus juga menumbuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOT, high order thinking skill, seperti analisis, sintesis, evaluasi, mendorong kolaborasi, kreativitas, dan pemecahan masalah, serta menghubungkan pembelajaran kehidupan nyata peserta didik. Hubungan pembelajaran dengan kehidupan nyata dari peserta didik itu sendiri. Nah, kemudian juga yang kedelapan, sebuah konsep khas tentunya dalam kerangka dasar ini, yakni kurikulum berbasis cinta atau KBC. Kurikulum berbasis cinta ini menegaskan bahwa setiap proses pembelajaran dan kehidupan madrasah harus bermuara pada nilai cinta terhadap Allah dan Rasul-Nya, terhadap ilmu, kemudian terhadap lingkungan, terhadap diri dan sesama, serta terhadap tanah air. Nah, nilai-nilai panca cinta yang kerap disebut adalah satu, cinta Allah dan Rasul, kedua, cinta ilmu, ketiga, cinta lingkungan, yang keempat, cinta diri dan manusia atau cinta diri dan sesama, kemudian yang kelima, cinta tanah air. Dengan demikian
Pembelajaran di madrasah tidak hanya mengembangkan kompetensi akademik dan karakter, tetapi juga memperkuat kecintaan peserta didik terhadap nilai-nilai luhur manusia dan bangsa. Demikian uraian mendalam terkait kerangka dasar kurikulum dalam lampiran 1 KMA 1503 tahun 2025. Sebagai guru-guru yang hebat dan bermartabat, kita sekarang memiliki pijakan konseptual dan filosofis tentunya yang lebih kuat juga untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum di madrasah kita. Di bagian selanjutnya, kita akan bersama-sama membahas bagaimana kerangka dasar ini diterjemahkan dalam struktur kurikulum dan implementasi di kelas, sehingga bukan hanya menjadi dokumen di lembaran tetapi nyata dalam praktek pembelajaran. Mari kita lanjutkan. Bapak dan Ibu guru yang hebat dan bermartabat, pada lampiran 2 surat keputusan ini berisi tentang pedoman implementasi kurikulum. Pedoman ini menjadi arah baru bagi madrasah dalam melaksanakan pendidikan yang menekankan pembelajaran mendalam atau deep learning, dan juga kurikulum berbasis cinta atau KBC. Jadi keduanya menjadi jiwa dari perubahan kurikulum madrasah tahun 2025. Pedoman ini lahir dari kebutuhan untuk memperkuat mutu dan relevansi kurikulum madrasah dengan perkembangan zaman. Kementerian Agama ingin memastikan bahwa proses belajar di madrasah tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada pembentukan iman, takwa, karakter, dan kecintaan terhadap ilmu serta kehidupan. Oleh karena itu, KMA 1503 memperbaharui regulasi sebelumnya, yaitu KMA 450 tahun 2024 dengan menambahkan nilai-nilai spiritual, sosial, dan emosional yang lebih kontekstual dengan kondisi peserta didik masa kini. Nah, adapun tujuan utamanya adalah, kalau kita baca-baca ya dari sini, satu, membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, moderat, dan berdaya saing global. Kemudian yang kedua, menjamin kesetaraan antara kurikulum merdeka dengan karakter khas madrasah. Juga menegaskan posisi madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang unggul, relevan, dan berorientasi masa depan. Nah, ruang lingkup pedoman ini, jadi pedoman implementasi kurikulum ini berlaku bagi seluruh jenjang RA, MI, MTS, MA, dan MAK, termasuk juga lembaga sekolah luar biasa, RALB, MILB, dan seterusnya. Isinya mencakup panduan komprehensif mulai dari struktur kurikulum, strategi pembelajaran, asesmen, muatan lokal, kemudian kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler, hingga pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kurikulum. Kalau bisa dirangkum gitu. Artinya lampiran 2 tidak hanya menjelaskan apa itu kurikulum, apa itu kurikulum baru, tetapi juga bagaimana menjalankannya di ruang kelas dan di lingkungan madrasah. Prinsip implementasi kurikulum, ada beberapa prinsip utama yang menjiwai implementasi kurikulum madrasah 2025. Yang pertama, berbasis nilai dan karakter.
Pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Kemudian yang kedua, kontekstual dan relevan. Pembelajaran harus dekat dengan realitas kehidupan peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang ketiga, berorientasi pada pembelajaran mendalam. Guru menjadi fasilitator untuk menumbuhkan nalar kritis, kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan kecintaan terhadap belajar. Itu prinsip implementasi kurikulum. Adapun struktur kurikulum madrasah disusun dalam tiga komponen utama, yakni intrakurikuler, kokurikuler, dan yang ketiga ekstrakurikuler. Intrakurikuler meliputi seluruh mata pelajaran wajib dan pilihan sesuai jenjang. Kokurikuler adalah kegiatan yang mendukung penguatan profil lulusan dan rahmatan lil alamin. Sedangkan ekstrakurikuler ini menjadi ruang pengembangan minat, bakat, dan karakter. Madrasah diberi keleluasaan untuk mengembangkan muatan lokal agar sesuai dengan kebutuhan daerah, budaya, dan potensi lingkungan. Adapun alokasi waktu belajar, pemetaan capaian pembelajaran, dan beban belajar diatur dalam struktur masing-masing jenjang yang tercantum di dalam pedoman resmi ini. Ini struktur kurikulum CP-nya juga sini sudah dimuat, mata pelajarannya juga sudah ada. Kemudian alokasi waktu di sini, alokasi waktu mulai dari RA sampai MAK di sini sudah diatur di pedoman ini. Lalu untuk pembelajaran dan asesmen, salah satu ciri khas KMA 1503 tahun 2025 adalah pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi pembelajaran mendalam ini berfokus pada pemahaman konsep, refleksi nilai, dan penerapan dalam kehidupan nyata. Jadi guru tidak lagi menjadi pusat informasi, tetapi menjadi fasilitator yang menuntun peserta didik menemukan makna di balik setiap ilmu. Asesmen dilakukan secara holistik, mencakup 3 dimensi: pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Bentuknya ya bisa berupa proyek, portofolio, observasi, jurnal reflektif, maupun asesmen formatif dan sumatif sesuai konteks pembelajaran. Muatan lokal, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Pedoman ini menegaskan pentingnya muatan lokal sebagai kekayaan identitas madrasah. Jadi madrasah dapat mengembangkan program khas seperti pelestarian budaya daerah, literasi Al-Quran, kemudian bahasa Arab, bahasa lokal, kearifan lingkungan, terus kemandirian ekonomi, pesantren, dan lain-lain. Sedangkan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler ini diarahkan untuk memperkuat karakter peserta didik, membangun kepemimpinan, gotong royong, dan cinta tanah air, atau sesuai dengan profil lulusan. Semua aktivitas ini harus berlandaskan profil lulusan dan juga nilai rahmatan lil alamin.
Nah, adapun peran guru dan kepala madrasah dalam implementasi KMA 1503, guru bukan sekedar pelaksana tetapi juga pengembang kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Guru diharapkan mampu merancang pembelajaran yang adaptif, kreatif, dan berorientasi pada peserta didik. Kepala madrasah berperan sebagai leader of learning, memastikan ekosistem belajar berjalan dengan budaya positif serta memfasilitasi kolaborasi antara guru dengan guru yang lain. Pedoman juga mengamanatkan pelatihan dan supervisi secara berkala melalui Kementerian Agama, kemudian Kanwil, dan juga pengawas madrasah agar kompetensi guru terus berkembang sesuai arah kurikulum baru ini. Bapak dan Ibu guru yang hebat dan bermartabat, selanjutnya untuk pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut implementasi kurikulum tidak berhenti pada pelaksanaan. Kementerian Agama menekankan pentingnya pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan di seluruh satuan pendidikan. Evaluasi dilakukan oleh tim pengawas, Kanwil, dan Ditjen Pendis untuk menilai kesesuaian antara pedoman, praktik, serta hasil pembelajaran. Nah, adapun nanti temuan dari evaluasi digunakan sebagai bahan tindak lanjut perbaikan kurikulum dan peningkatan mutu pendidikan madrasah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang hebat dan bermartabat, demikian pembahasan singkat tentang pedoman implementasi kurikulum pada KMA 1503 tahun 2025 yang saya usaha bedah dari surat ini dan mencoba dirangkum. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Baiklah Bapak dan Ibu guru yang hebat dan bermartabat, perubahan kurikulum ini bukan beban tentunya bagi kita semua, tapi merupakan kesempatan untuk menata niat kita, memperbaiki cara dan menghadirkan pendidikan yang lebih menyentuh hati. KMA 1503 tahun 2025 ini memberi kita arah baru, tapi tetap saja tentu keberhasilannya ada di tangan kita semua, para pendidik yang ikhlas. Oleh karena itu, mari terus belajar, beradaptasi, dan menebar cinta di setiap langkah pengabdian, karena dari madrasah cahaya peradaban itu tumbuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Eva Mustafa dari channel Emut pamit undur diri, semoga bermanfaat dan berkah selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.